atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Antonius Elsaberto Celino dengan NIM 2207193. Program Studi Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat, semester 6, peminatan epidemiologi. Di sini saya akan membuat tugas untuk pemenuhan mata kuliah manajemen dan analisis data untuk memenuhi ujian akhir semester. Dan di sini tugas yang akan saya buat mengenai video bagaimana cara membuat kuesioner dari menggunakan aplikasi EpiInfo, mulai dari entry hingga dengan analisis data di aplikasi EpiInfo. Mari kita saksikan video tutorialnya. Langsung saja kita klik EpiInfo dan setelah terbuka sudah ada beberapa fitur yang disajikan pada aplikasi EpiInfo ini, yaitu ada Create Form, Enter Data, Create Maps, Start Calls, serta 2 fitur analisis data yakni Classic dan juga Visual Dashboard. Karena kita ingin membuat kuesioner, maka kita klik yang pertama yaitu Create Form. Setelah terbuka kita klik New Project untuk menamai project kita. Di sini saya ketik kuesioner penelitian Tino tugas UAS. Setelah selesai mengetik new project, lalu klik OK dan langsung terbuka kanvas dari EpiInfo-nya dan langsung ada beberapa banyak fitur yang digunakan dalam pembuatan kuesioner ini. Setelah terbuka, kita langsung saja menuliskan kuesioner yang ingin kita buat. Di sini menggunakan label atau title. Itu merupakan fitur yang digunakan untuk menulis bagian kuesioner yang tidak memerlukan jawaban seperti judul ataupun petunjuk pertanyaan. Setelah kita menuliskan judul kuesioner yang ingin kita buat, di sini ada font. Di sini saya menggunakan Times New Roman dengan bold dan ukuran 14. Setelah selesai, kalian juga bisa mengatur posisinya apakah di bagian tengah, samping kiri, ataupun samping kanan. Jika ingin kita menuliskan tanggal wawancara, itu menggunakan teks. Nah, teks ini merupakan fitur yang digunakan untuk pertanyaan yang memerlukan jawaban yang singkat. Di sini juga ada quiz or prompt, itu diisikan pertanyaan. Mengenai file name, itu diisikan dengan kata kunci atau yang wajib diingat. Untuk maksimal number of the character, itu diisikan banyak huruf yang dapat digunakan untuk jawaban. Baik, yang berikut di sini ada atribut. Untuk read only itu dicentang jika pertanyaan hanya untuk dibaca. Yang berikutnya ada required, itu dicentang jika pertanyaan wajib untuk diisi. Yang berikutnya ada repeat less, dicentang jika jawaban pertanyaan hanya sama dengan responden sebelumnya. Entry itu diisikan.
Yang berikutnya untuk pertanyaan selanjutnya itu menggunakan option. Itu merupakan fitur yang digunakan untuk menyediakan pertanyaan yang opsi jawabannya pilihan ganda. Untuk quiz or form itu diisikan pertanyaan, field name-nya juga tetap sama, diisikan kata kunci pertanyaannya, list the option vertical or horizontal untuk memilih posisi pilihan jawabannya. Baik, yang berikut untuk pertanyaan pekerjaan itu saya menggunakan legal value, di mana fitur yang digunakan untuk menjadikan pertanyaan yang opsi jawabannya pilihan ganda. Terus pada data source pada bagian bawah titik 3 sebelah kanan itu mengisikan pilihan jawabannya. Untuk pilihan jawabannya ini sendiri dari pekerjaan ini saya mengisikan ada PNS, swasta, Polri, dan lain-lain. Pada bagian ini saya langsung maju ke tahap entry data. Ini sudah pada kuesioner terakhir saya, itu kunjungan balita. Kita klik OK dan secara otomatis
nanti akan langsung menuju ke entry data. Nanti diklik di bagian samping kanan entry cek kode untuk mulai mengentry datanya. Ini sudah terbuka, masih proses loading. Nah, ini sudah terbuka untuk mulai pengentrian datanya. Setelah terbuka entry datanya, kita mulai menginputkan data dari responden. Yang pertama sini kita mulai tulis tanggal wawancara. Maaf, ini ada kesalahan teknis. 8 Juni. Selanjutnya kita lanjut ke identitas responden. Ada nama, usia, status responden, jenis kelamin, pendidikan terakhir, jumlah anggota keluarga, pekerjaan, dan juga alamat tempat tinggal. Untuk namanya sendiri itu dapat dilihat di atas.
Berikutnya pada pertanyaan nomor 14 itu saya menggunakan fitur yes or no, di mana pertanyaannya apakah petugas kesehatan atau kader membantu Anda dalam proses mendapatkan kapsul vitamin A. Next, pertanyaan selanjutnya nomor 16 juga menggunakan fitur yang sama yaitu yes or no. Baik, setelah kalian selesai mengentry data responden yang pertama, kita lanjut ke pada responden yang berikutnya. Kita klik pada new record untuk membuka halaman baru untuk mengisi nama responden berikutnya atau responden yang kedua. Setelah kalian sudah klik, nanti dia akan terbuka sendiri dan akan muncul halaman kosong dan memulai mengisi kembali data responden yang kedua. Mungkin itu saja penjelasan mengenai entry data. Selanjutnya kita beralih ke analisis. Nah, untuk analisis ini, di sini saya menggunakan dua analisis, yaitu ada analisis klasik dan juga analisis menggunakan visual dashboard. Untuk membuka klasik ini sendiri, itu pertama kita memilih read, di mana merupakan fitur yang digunakan untuk membuka project yang telah diisikan data responden. Dan setelah itu kita mengklik data source, klik browse, kemudian pilih project yang telah disimpan. Setelah selesai mengklik read dan datanya sudah terekam, langsung kita mengujinya, yaitu menggunakan statistik, klik list. Kita klik values-nya. Untuk values-nya ini kita gunakan variabel yaitu dukungan suami dan juga status ibu. Memilih values dan juga menentukan variabel yang ingin dilihat, muncullah sudah hasil dari list tersebut. Di sini ada dukungan suami dan juga status gizi ibu. Setelah saya menggunakan fitur list, selanjutnya saya menggunakan frekuensi. Untuk frekuensi ini, yang pertama untuk frekuensi itu saya mengisi AC eksklusif. Untuk Stratify itu saya memilih dukungan suami. Whitney itu saya memilih umur. Setelah klik OK, muncul hasil analisisnya. Nah, di situ ada pemberian AC eksklusif, frekuensi, present, dan come present. Yang pertama ada AC eksklusif, kedua tidak AC eksklusif.
Selanjutnya kita kembali ke statistik, tapi kita memilih tables. Untuk tables ini ada tabel 2x2. Tabel ini saya menggunakan semua fiturnya. Outcome itu status gizi ibu, Stratify itu ASI eksklusif. Terus exposure variable itu saya memilih dukungan suami, Whitney itu saya memilih umur. Setelah itu kita klikkan OK dan kita scroll ke bagian bawahnya, sudah tertera hasil analisisnya. Dan juga pada bagian bawah sudah tertera single tabel analisisnya. Yang berikutnya kita masuk ke visual dashboard. Untuk visual dashboard ini kita klik kanan untuk membuka project yang sudah kita buat tadi. Setelah sudah, langsung ke processing finish dan kita klik kanan untuk kita analisisnya. Analisis itu pilih analisis gadget. Setelah itu kita memilih line list. Setelah terbuka line listnya, kita memilih variabel. Variabel di sini ada banyak, tetapi variabel yang saya ingin analisis yakni variabel yang ingin saya uji yaitu dukungan suami, pekerjaan, pendidikan, dan juga pengetahuan. Dan mulai muncul hasil dari line list dari visual dashboardnya. Berikutnya kita ke uji frekuensi. Variabel yang dipilih ASI eksklusif, dukungan suami, dan juga pengetahuan. Setelah itu kita klik OK dan langsung muncul hasil analisis mengenai frekuensi dukungan suami dan juga pemberian ASI eksklusif. Yang berikutnya kita beralih ke analisis selanjutnya yaitu analisis gadget. Masih sama tetapi kita memilih M×N atau 2×2 tabel. Variabel untuk exposure di sini masih eksklusif, outcome variabel yaitu status gizi ibu, dan Stratify yaitu dukungan suami. Setelah itu kita klik OK dan nanti akan muncul hasil analisisnya menggunakan tabel 2×2 dan juga di samping kanan tertera single tabel analisisnya. Berikutnya kita menggunakan analisis gadget, tapi kita ke chart. Untuk chart pie yang kita gunakan yaitu variabel yang kita pilih yaitu main variabel ASI eksklusif one grade for X value of dukungan suami. Dan kita klik OK dan sudah muncul hasil analisis berbentuk diagram lingkaran mengenai variabel tadi yaitu dukungan suami dan juga ASI eksklusif. Demikian hasil presentasi saya mengenai aplikasi EP Info dari pembuatan kuesioner sampai dengan analisis data. Mohon maaf apabila dalam penyampaiannya belum sempurna. Terima kasih.